Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Nama saya Noviana Latifah dari Politeknik Kesehatan Jakarta 2 jurusan Gizi akan memberikan penyuluhan mengenai cegah anemia pada remaja. Pagi ini saya telah memberikan beberapa leaflet kepada teman-teman mengenai cegah anemia pada remaja. Leaflet tersebut pada halaman pertama berisikan poster yang ada di belakang saya. Poster ini menggambarkan, tahu nggak sih teman-teman, berapa persen remaja di Indonesia yang mengalami anemia zat besi? Di sini dapat terlihat bahwa 23% remaja perempuan mengalami anemia defisiensi zat besi, sedangkan untuk laki-laki sebesar 12% remaja yang mengalami anemia zat besi. Nah, mengapa hal itu terjadi? Tetapi sebelum saya menjelaskan mengenai alasan tersebut, mari kita bahas mengenai pengertian anemia zat besi. Defisiensi zat besi merupakan kondisi tubuh yang kekurangan jumlah sel darah merah karena tidak menerima cukup asupan zat besi. Nah, zat besi itu sangat penting untuk dibutuhkan oleh tubuh kita. Mengapa zat besi itu penting? Karena untuk menghasilkan cukup sel darah merah dalam keadaan normal dan sehat, sehingga sel darah merah itu berfungsi untuk mengangkut atau mengalirkan oksigen dan zat gizi lainnya ke seluruh jaringan tubuh secara efektif. Nah, tubuh itu tidak bisa menghasilkan zat besi secara alami, alhasil harus didapatkan dari makanan yang kita makan atau dapat pula dari suplemen. Jika kadar zat besi dalam tubuh terlalu rendah, akan mengakibatkan anemia defisiensi zat besi. Di sini dapat dilihat bahwa faktor resiko yang pertama ialah jenis kelamin. Mengapa jenis kelamin sangat berpengaruh kepada faktor resiko anemia defisiensi besi? Karena pada saat awal saya sudah menjelaskan berapa persen di Indonesia antara remaja perempuan dan remaja laki-laki yang mengalami anemia defisiensi zat besi. Untuk remaja perempuan sebesar 23% dan untuk remaja laki-laki sebesar 12%. Hal itu karena pada perempuan mengalami menstruasi, dan saat mengalami menstruasi tersebut terjadi pendarahan yang mengakibatkan wanita memiliki resiko anemia defisiensi zat besi lebih tinggi dibandingkan pria. Perlu diketahui bahwa anemia pada remaja akan berdampak buruk terhadap penurunan imunitas, konsentrasi, prestasi belajar, kebugaran remaja, dan produktivitas. Selain itu, secara khusus anemia pada remaja putri akan berdampak lebih serius, mengingat teman-teman merupakan calon ibu yang akan hamil dan melahirkan seorang bayi, sehingga memperbesar resiko kematian ibu melahirkan atau dapat pula bayi lahir prematur dan berat bayi lahir rendah. Selanjutnya yaitu pola makan. Mengapa pola makan juga berpengaruh pada faktor resiko anemia? Karena kurangnya mengkonsumsi makanan yang mengandung zat besi sangat berpotensi terkena anemia defisiensi besi. Nah, khusus orang yang seperti vegan memiliki resiko anemia defisiensi besi lebih tinggi karena tidak mendapatkan asupan makanan kaya zat besi. Nah, apa aja makanan yang mengandung kaya zat besi seperti hati ayam, daging merah, ikan dan seafood, kacang-kacangan, dan sayuran seperti bayam. Kemudian selanjutnya ada faktor donor darah. Donor darah apabila dilakukan terlalu sering dapat menjadi salah satu penyebab terjadinya anemia defisiensi besi. Sebab aktivitas donor darah dapat mengurangi penyimpanan kadar zat besi dalam tubuh. Kemudian terdapat beberapa tanda dan gejala bagi penderita anemia. Seperti yang pertama ada kelelahan, yang kedua ada kulit pucat, yang ketiga ada rambut rontok, yang keempat ada bagi penderita anemia seringkali merasakan sakit kepala atau pusing. Yang kelima ada nafsu makan yang menurun, yang terakhir ada jantung berdegup dengan cepat. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai makanan kaya zat besi. Makanan kaya zat besi itu terbagi menjadi dua, yaitu ada hem dan non-hem. Hem merupakan sumber zat besi yang berasal dari makanan hewani, seperti ikan, unggas, dan daging merah. Untuk non-hem merupakan sumber zat besi yang berasal dari tumbuhan. Nah, berikut beberapa makanan yang kaya akan zat besi. Yang pertama ada daging merah.
dalam 100 gram daging merah tanpa lemak seperti daging sapi mengandung sekitar 2 mg zat besi. Kemudian ada hati ayam. Hati dan jeroan hewani merupakan sumber zat besi heme yang terbaik dengan tambahan protein, vitamin, dan mineral. Dalam 100 gram hati sapi terdapat sekitar 5 mg zat besi. Kemudian ada ikan, berbagai jenis ikan dan seafood seperti kerang, tiram, dan cumi-cumi. Dalam 100 gram seafood biasanya terdapat mengandung setidaknya 5 mg makanan kaya zat besi. Kemudian ada bayam. Bayam dalam 100 gram sayuran berdaun gelap ini mengandung lebih dari 2 mg zat besi. Kemudian ada kacang-kacangan. Dalam 100 gram kacang-kacangan biasanya mengandung setidaknya 4 mg zat besi. Jika dimasak, kacang-kacangan dapat dipadu-padankan dengan sayuran yang kaya dengan vitamin C, seperti brokoli atau kol, untuk membantu penyerapan zat besi. Selanjutnya, saya akan membahas pencegahan dan penanggulangan. Untuk pencegahan agar tidak terjadi anemia defisiensi zat besi adalah menghindari makanan dan minuman yang dapat menghambat penyerapan zat besi seperti teh dan kopi. Kemudian, dibantu dengan konsumsi vitamin C, baik makanan atau minuman, untuk membantu penyerapan zat besi. Kemudian, jika sudah terjadi anemia zat besi, maka dapat ditanggulangi dengan meningkatkan asupan makanan yang kaya zat besi seperti yang sudah saya sebutkan tadi, yaitu daging merah, hati ayam, ikan dan seafood, kacang-kacangan ataupun sayuran seperti bayam. Kemudian meningkatkan konsumsi makanan yang banyak mengandung vitamin C untuk membantu penyerapan zat besi. Jika dirasa kurang, maka dapat mengkonsumsi suplemen zat besi dalam bentuk tablet dalam frekuensi satu tablet untuk 1 kali sehari minum setelah makan. Pada kasus serius, dapat juga anemia ditanggulangi dengan transfusi sel darah merah. Kemudian yang paling utama ialah hindari makanan, minuman, dan obat-obatan yang berpotensi dapat menghambat penyerapan zat besi. Sekian penyampaian penyuluhan materi mengenai cegah anemia pada remaja pada hari ini. Kemudian saya telah menyisipkan beberapa video mengenai pertanyaan yang telah disampaikan oleh teman-teman mengenai cegah anemia pada remaja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Zaura Septiandra, saya berasal dari Jakarta Timur. Umur saya 15 tahun. Saya ingin bertanya mengenai materi yang telah disampaikan mengenai donor darah. Pada seumuran kami, seringkali di sekolah mengadakan adanya donor darah. Seperti yang dipaparkan bahwa donor darah mempengaruhi terjadinya anemia. Adakah ideal frekuensi untuk donor darah sehingga mencegah adanya anemia zat besi pada remaja? Kemudian, jika remaja tersebut setuju untuk melakukan donor darah, bagaimana cara penanggulangannya agar tidak terjadi anemia? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Zaura atas pertanyaannya. Saya akan mencoba jawab mengenai frekuensi berapa kali donor darah. Untuk maksimal donor darah yang dianjurkan dalam setahun itu untuk wanita dan pria berbeda. Kalau untuk pria bisa dilakukan donor darah setiap 3 bulan sekali, kalau untuk wanita setiap 4 bulan sekali. Jadi jangka frekuensi dalam setahun itu sekitar 2-3 kali. Kemudian dari donor darah pertama ke donor darah kedua dapat dilakukan setiap 2 bulan sekali. Namun tidak semua orang memiliki kesempatan untuk mendonorkan darahnya sesuai dengan waktu yang disarankan. Artinya, teman-teman harus bertanya lebih lanjut kepada dokter kapan waktu yang tepat untuk donor darah dan berapa kali teman-teman boleh donor darah dalam waktu setahun, karena kondisi teman-teman pastinya berbeda. Terus kemudian anemia
Setelah melakukan donor darah itu biasanya bersifat sementara dan dapat diatasi dengan konsumsi makanan kaya zat besi seperti yang sudah saya jelaskan tadi, yaitu ada daging merah, hati ayam atau hati sapi, kemudian ikan, seafood, kacang-kacangan, dan sayuran seperti bayam. Kemudian dapat pula dibantu bersamaan dengan konsumsi vitamin C dan juga menghindari konsumsi yang dapat menghambat penyerapan zat besi seperti kopi dan teh. Nama saya Citra Dewi Ramawati, saya tinggal di Jakarta Timur, umur saya 17 tahun. Saya ingin bertanya mengenai materi yang telah disampaikan. Mengapa konsumsi makanan yang mengandung zat besi harus dibantu dengan vitamin C? Terima kasih Citra atas pertanyaannya. Saya akan mencoba menjawab mengapa makanan sumber kaya akan zat besi disarankan dikonsumsi jarak dekat dengan sumber vitamin C. Karena pertama, penyerapan zat besi terjadi di usus 12 jari atau duodenum dan usus halus atau yeyunum di bagian atas. Zat besi yang memasuki lambung dari kerongkongan dalam bentuk besi feri kemudian teroksidasi dalam bentuk besi larut atau fero. Asam lambung akan menurunkan pH sehingga dapat meningkatkan kelarutan dan penyerapan zat besi. Ketika produksi asam lambung terganggu, maka penyerapan zat besi juga akan terganggu. Kemudian vitamin C sangat membantu penyerapan zat besi. Hal ini karena vitamin C akan membuat kondisi asam lambung menjadi asam, kemudian perubahan zat besi dari bentuk feri menjadi bentuk fero lebih optimal. Bentuk fero ialah bentuk besi larut yang lebih mudah diserap oleh tubuh. Di samping itu, vitamin C membentuk gugus besi askorbat yang tetap larut pada pH lebih tinggi dalam duodenum. Oleh karena itu, sangat dianjurkan mengkonsumsi makanan sumber vitamin C bersamaan atau dalam waktu berdekatan dengan makanan yang mengandung zat besi. Baik, sekian penyuluhan materi dari saya mengenai cegah anemia pada remaja. Semoga bermanfaat dan ilmunya dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari untuk mencegah dan menanggulangi anemia defisiensi zat besi. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Stop anemia, salam sehat.